Ya, teman-teman, kita lanjutkan kajian-kajian filsafat pendidikan. Kali ini kita akan bahas tentang ontologi pendidikan perspektif Barat dan Islam. Sebagai pengantar cerita ada seorang mahasiswa, ya, S1 di perguruan tinggi top, S2-nya di luar negeri, S3-nya juga di luar negeri termasuk pendidikan top. Tapi begitu dia selesai dalam kuliah dan ia begitu asik mansyuk kuliah, bahkan termasuk memakan usianya, dan setelah tamat kemudian kita berdiskusi dan putusan dia tetap lanjut studi lagi melalui postdoc. Artinya dia tetap asik mansyuk dengan dunia ilmu yang dikaji, tetapi lupa engage dengan tanggung jawab sosial di tengah-tengah masyarakat. Nah, fenomena mahasiswa yang cakap secara kognitif tetapi mengalami kekosongan eksistensial ini bukanlah anomali individual. Ini semacam simptom dari problem ontologis dalam pendidikan modern. Jadi pendidikan kontemporer itu cenderung terjebak dalam apa yang oleh Goethe disebut sebagai learnification, yaitu reduksi pendidikan menjadi sekedar proses belajar, menguasai ilmu sedalam-dalamnya tanpa refleksi terhadap makna apa sih menjadi manusia itu gitu. Nah, dalam kerangka ini pertanyaan ontologis, what does it mean to exist as human being, itu ditanggalkan dari diskursus pendidikan. Nah, akibatnya teman-teman, pendidikan sering kehilangan orientasi teleologisnya atau tujuannya dan berubah menjadi sistem produksi kompetensi tanpa horizon makna, tanpa mengaitkan dengan tanggung jawab sosial. Oleh karena itulah kajian ontologi pendidikan menjadi keniscayaan bagi kita untuk mengevaluasi, merefleksi, tetapi ya syukur-syukur bisa mengembalikan dimensi eksistensial dari praksis pendidikan kita. Nah, ini kajian kita hari ini tentang konsep ontologi filsafat pendidikan secara mendalam, mudah-mudahan ya mengembangkan ontologi barat, membandingkan ontologi barat dan Islam secara kritis. Lalu ketiga, mengidentifikasi dampak ontologis terhadap praktek nyata, dan tingkat tingginya nanti kita mencoba melakukan sintesis antara barat dan Islam. Nah, posisi fundamental ontologi. Jadi tanpa ontologi yang jelas, sistem pendidikan itu akan kehilangan arah filosofisnya. Jadi ontologi dalam filsafat pendidikan itu teman-teman berfungsi sebagai metaphysical grounding bagi epistemologi dan aksiologi. Nah, dalam tradisi Aristotelian, ontologi ini berkaitan dengan being qua being, hakikat keberadaan itu sendiri. Nah, ketika diterapkan dalam pendidikan, ini ontologi menentukan apa yang dianggap sebagai realitas pendidikan. Apakah pendidikan adalah proses biologis, sosial, atau spiritual? Sehingga Martin Heidegger itu mengingatkan bahwa krisis modernitas itu sesungguhnya berakar pada apa yang disebut dengan forgetfulness of being, yaitu kelupaan terhadap pertanyaan tentang keberadaan. Dalam konteks pendidikan, kelupaan ini termanifestasi dalam reduksi pendidikan menjadi fungsi yang instrumental. Dengan demikian, revitalisasi ontologi pendidikan merupakan upaya untuk mengembalikan dimensi eksistensi yang telah tereduksi oleh rasionalitas yang terlalu teknokratis gitu. Nah, ada 3 pertanyaan fundamental ontologi pendidikan. Ontologi pendidikan ini dapat direduksi ke dalam 3 pertanyaan fundamental, yaitu realitas tentang ontologi of being, ya, kemudian manusia, philosophical of anthropology, dan tujuan atau teleologi.
Nah, struktur triadik ini bersifat interdependen. Nah, dalam kerangka Aristoteles, konsep telos menjadi kunci. Karenanya, setiap entitas itu bergerak menuju tujuan inherentnya. Dalam pendidikan modern, telos itu kadang sering direduksi menjadi fungsi ekonomi, ya, sehingga ini yang kemudian mengabaikan dimensi dimensi etis dan juga spiritual. Tentu dalam tradisi Islam, struktur ini itu bersifat integratif. Realitas dipahami sebagai manifestasi ilahi, manusia sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab vertikal horizontal, dan tujuan sebagai penyempurnaan diri. Nah, perbedaan struktur ini menghasilkan juga nanti perbedaan radikal dalam penentuan desain pendidikan yang kita rumuskan. Nah, paradigma barat, ya, antroposentris dan sekuler sebagaimana kita pahami. Artinya apa? Peralihan dari teosentrisme ke antroposentrisme dalam barat ini menjadi titik balik ontologis yang menentukan arah pendidikan modern. Dimulai dari René Descartes dengan cogito ergo sum, ya. Saya ada karena saya berpikir, ya. Keberadaan dipindahkan dari wahyu ke kesadaran rasional. Dilanjutkan oleh John Locke yang menekankan empirisme dan disistematisasi yang menempatkan manusia sebagai sumber makna. Dalam konteks pendidikan, ini kemudian melahirkan paradigma yang menekankan otonomi, pengalaman, dan kebebasan berpikir. Namun, secara ontologis, paradigma ini memutus keterkaitan antara manusia dan transendensi, gitu. Nah, konsep manusia dalam modernitas barat ini dapat dipahami sebagai autonomous subject, ya. John Dewey memandang manusia sebagai entitas yang terus membentuk dirinya melalui pengalaman. Ini sejalan dengan pragmatisme yang menolak kebenaran absolut. Namun konsekuensinya adalah relativisasi makna. Dalam perspektif Taylor, modernitas itu seringkali melahirkan apa yang disebut dengan buffered self. Artinya subjek yang terlepas dari dimensi transendental, juga termasuk dimensi sosial, gitu. Sehingga dalam pendidikan hal ini menghasilkan individu yang otonom tetapi terfragmentasi secara eksistensial. Peristiwa perang-perang hari ini itu bagian dari juga kegagalan, atau bukan kegagalan, maksud saya ini perspektif bagaimana Barat memandang manusia. Nah, implikasi Barat ini, ya, implikasi pedagogis dari ontologi Barat itu adalah transformasi menuju pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Memang memiliki banyak keunggulan ini, ya, teman-teman. Pendidikan seperti konstruktivisme, ya, lalu ada inquiry based learning. Ini mencerminkan keyakinan bahwa pengetahuan dibangun, bukan diterima. Ini memang sangat berkontribusi terhadap perkembangan berpikir kritis dan kemampuan analitis sekaligus problem solving yang dimiliki oleh peserta didik. Namun juga harus diantisipasi dalam catatan Alasdair, ya. Kalau tidak diantisipasi, tidak didukung oleh karakter dan moral, nanti para peserta didik akan kehilangan apa yang disebut dengan moral objektif, sehingga kemudian menyebabkan fragmentasi etika yang merugikan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, pendidikan menjadi efektif secara teknis, tetapi sekali lagi kehilangan orientasi secara normatif, juga pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Nah, paradigma Islam ini teosentris dan holistik. Ya, kritik terhadap ontologi Barat adalah kecenderungannya yang relatif dan nihilisme. Nietzsche, ya, Friedrich Nietzsche dalam beberapa kajian filsafatnya ya dulu itu telah memprediksi tentang kematian Tuhan. Artinya apa? Nietzsche memprediksi bahwa Tuhan akan mati. Ini artinya hilangnya fondasi nilai. Nilai bagi kemanusiaan, ketuhanan yang berdimensi kemanusiaan. Bagus ya kritik Nietzsche ini. Artinya Nietzsche bisa dipahami bukan anti Tuhan, tapi nilai-nilai Tuhan tidak dijalankan dalam kehidupan gitu. Ketinggian intelektualitas, ketinggian teknologi informasi yang dikuasai, tetapi tidak berdimensi pada perilaku yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai Tuhan tidak terrefleksikan dalam kehidupannya. Itu sebenarnya kritik Nietzsche. Nah, dalam konteks ini sekali lagi kata Nietzsche ya, dalam konteks pendidikan ini berarti hilangnya standar kebenaran universal. Sehingga Syed Hussein Hasan mengkritik modernitas sebagai krisis spiritualitas akibat dari sekularisasi realitas. Ketika dimensi sakral dihilangkan ya, pendidikan kehilangan kedalaman makna, dan itu kemudian berubah menjadi mekanisme produksi manusia yang hanya ekonomis dan hanya fungsional. Lalu struktur paradigma Islam ini ya, tauhidik ontologi. Ontologi Islam itu berakar pada tauhid yang memandang realitas sebagai kesatuan yang bersumber dari Tuhan. Syed Naqwi Al-Atas itu menekankan bahwa realitas tidak bersifat sekuler, melainkan memiliki struktur hierarkis yang menghubungkan dunia fisik dan metafisik. Nah, dalam kerangka ini, ilmu memang tidak netral, syarat nilai. Pendidikan menjadi proses apa yang disebut oleh Al-Atas sebagai takdib. Takdib itu adalah penanaman adab yang mencerminkan semacam keteraturan kosmik. Nah, dengan demikian ontologi Islam itu mengintegrasikan pengetahuan sekaligus nilai dalam satu kesatuan. Nah, manusia dalam Islam ya, theomorphic being. Manusia dalam Islam itu dapat dipahami sebagai semacam theomorphic being, makhluk yang merefleksikan sifat-sifat ilahi dalam implementasi kemanusiaannya. Ia memiliki ruh, fitrah, tapi sekaligus tanggung jawab sebagai khalifah, yaitu tanggung jawab vertikal dan juga sekaligus tanggung jawab horizontal kemanusiaan. Nah, konsep fitrah ini menunjukkan bahwa manusia memiliki orientasi inheren menuju kebenaran, sementara konsep khalifah menegaskan tanggung jawab entitasnya secara sosial, horizontal. Sehingga Al-Ghazali menjelaskan pendidikan itu proses penyucian jiwa atau tazkiyah, tapi juga sekaligus pengembangan rasionalitas atau akal. Dengan demikian, pendidikan dalam konteks Islam bersifat holistik, mengintegrasikan dimensi intelektual, moral spiritual, sekaligus tanggung jawab sosial secara utuh. Nah, oleh karena itulah kita memiliki juga perbandingan ini ya, perbandingan antara Barat dan Islam yang menunjukkan divergensi ontologis yang mendasar. Barat menekankan imanensi ya dan otonomi manusia, sementara Islam menekankan transendensi dan keterhubungan dengan Tuhan. Nah, divergensi ini menghasilkan epistemologi dan aksiologi yang berbeda memang ya. Namun perbedaan ini tidak harus dilihat secara oposisi biner ya teman-teman, melainkan ini bagian atau sebagai spektrum yang
membuka kemungkinan dialogis, gitu, membuka kemungkinan dialogis. Nah, teman-teman semua, ya memang ada ketegangan filosofis global. Isu utama pendidikan global berakar pada ketegangan antara sekularisme dan spiritualitas. Tapi krisis global ini atau krisis global saat ini dapat dipahami sebagai krisis makna. Meskipun teknologi berkembang pesat, manusia mengalami semacam penyakit alienasi eksistensial. Dalam perspektif Viktor Frankl, itu manusia membutuhkan makna untuk bertahan. Oleh karena itulah, ketika pendidikan gagal menyediakan makna, maka gagal pada level paling fundamental ini. Gitu. Ini menunjukkan bahwa krisis pendidikan bukan sekedar krisis sistem, tetapi juga krisis apa yang disebut dengan krisis ontologis. Nah, solusi yang mungkin adalah memang mengembangkan ontologi yang integratif, yaitu menggabungkan rasionalitas Barat dengan spiritualitas Islam. Jadi rasionalitas Barat, empirisme Barat yang kuat secara metodologis, itu kemudian diintegrasikan dengan spiritualitas Islam, itu yang menjaga kosmik secara utuh, kemanusiaan, kealaman, dan ketuhanan. Integrasi ini jangan dipahami sebagai eklektisisme ya, tetapi ini sintesis filosofis yang berupaya mengatasi dikotomi antara sains dan agama. Sehingga dalam kerangka ini pendidikan menjadi ruang integrasi antara pengetahuan empiris dan makna transendental. Nah, teman-teman, sebagai penutup, pada akhirnya pendidikan adalah memang sebuah proyek ontologis yang membentuk cara manusia memahami perbedaannya. Maaf ya, bukan. Jadi sekali lagi bahwa ini ontologi itu bagian dari proyek kita bersama dalam proses pendidikan. Jadi ontologi membentuk cara manusia memahami keberadaannya. Setiap praktek pedagogis membawa implikasi ontologis. Nah, oleh karena itu, tanggung jawab pendidik bukan hanya mentransfer ilmu dalam konteks ini, tetapi membentuk manusia sebagai makhluk yang bermakna. Masa depan peradaban ini ditentukan oleh bagaimana kita menjawab pertanyaan ontologis ini. Terima kasih teman-teman ya. Nanti dan mari kita diskusikan hal-hal yang belum jelas pada penjelasan ini.